Ibu Bapa Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 17 Februari 2022. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kembali kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu karena kebaikan kasih setiamu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah juru selamat kami, Tuhan dan Allah kami. Dan dalam ibadah bersama malam hari ini, kami rindu diperlengkapi lagi dengan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, bersabdalah kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah,
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Baiklah, setelah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan itu dalam tema bahagia karena hutang telah lunas. Paranu belanna mangkamo dialli malolo. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita memiliki hutang kemudian dinyatakan lunas. Terlebih ketika hutang yang kita miliki sangat banyak dan sepertinya akan sangat sulit untuk melunasinya. Kemudian ada keluarga yang datang dan langsung melunasi semua hutang kita sampai lunas. Tentu kita akan sangat bersukacita dan berterima kasih kepada orang yang telah melunasi hutang kita itu. Jemaat, manusia lama yang hidup dalam dosa juga disebut sebagai orang yang berhutang. Rasul Paulus menyebutnya berhutang kepada daging. Manusia tidak dapat melunasi hutang dosa mereka, dan karena itu butuh sosok yang akan melunasi hutang tersebut. Tuhan Yesus sendirilah yang datang melunasi setiap dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Hutang manusia itu sudah lunas, dan karena itu sepatutnya lah manusia itu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mereka sekarang disebut sebagai anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaannya. Sebagai ahli waris kerajaan, hendaknya mereka hidup dalam terang Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan lagi hidup menurut kehendak diri sendiri, seperti saat mereka masih berhutang dan diperhamba oleh dosa. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dengan kasih-Nya.
Karena itu sepatutnya lah kita hidup benar di hadapan Tuhan sebagai orang berhutang yang telah ditebus. Kita harus bersyukur dan berbahagia. Terlebih karena kita disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah, maka menjadi sukacita besar bagi kita. Mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kehendak diri sendiri. Karena kita sekarang adalah orang yang berbahagia, karena kita disebut anak-anak Allah dan ahli warisnya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, sama-sama kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Karena itu mari sidang jemaat Tuhan kita arahkan iman percaya kita. Kita bawa syafaat kita, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami, pencipta Khalib langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, karena kasih kemurahan kebaikanmu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di bawah tema bahagia karena hutang telah lunas. Hutang dosa kami telah dilunasi Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan karena itu sudah sepatutnya lah kami bersyukur dan menjalani hidup dalam kekudusan, tidak lagi melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami untuk tetap setia padamu, untuk tetap berupaya sungguh menjauhi segala perbuatan dosa. Tuhan menolong kami. Dalam bakti bersama malam hari ini kami mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang hari ini Kamis 17 Februari berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Margareta Kamodo, Fabian Hans Imansyah, Felicia, Fabio, Bapak Aris Munandar, Bapak Jeffrey Tandi, Gisela Alvenia Lumba. Tuhan, kami berdoa berkati kehidupan mereka, beri sehat, beri kuat, berkati mereka dengan sukacita, bahagia, hikmat, dan bijaksana, berkati mereka dengan umur panjang, berkat-berkat jasmani dan rohani senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit. Mereka harus menjalani berbagai pengobatan, terapi. Tuhan berkati makan, minum obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, kesungguhan, ketekunan mereka makan dan minum obat. Tuhan berkati semua itu menjadi sarana pemulihan bagi mereka dari sakit penyakit. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul dengan duka cita karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi dan cintai. Tuhan berkati mereka, hibur dan kuatkan mereka. Pakai setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, bahkan jemaat Elim Balikpapan untuk senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam dukanya mereka menyaksikan kebesaran kebaikan Tuhan,
Dalam dukanya mereka puji, mereka muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk kerinduan dan harapan jemaat Tuhan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, memiliki pasangan hidup, memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan. Tuhan memberkati. Memberkati Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Penatua, Diaken, Pendeta, pengurus OIG, Koster, Satpam, tata usaha kami, diberkati senantiasa dengan kesehatan, hikmat, dan bijaksana, untuk merancang, memikirkan, dan mengerjakan segala tugas pelayanan dengan sukacita, dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dimuliakan. Memberkati kepanitiaan yang ada, Tuhan cukupkan segala kebutuhan sekaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan demi lancarnya terlaksananya apa yang diprogramkan oleh panitia di jemaat ini. Pembangunan pagar, pembangunan dapur yang sementara dikerjakan, diberkati Tuhan, boleh terlaksana dengan baik. Berdoa untuk pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan, pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Tuhan, ini doa permohonan kami bersama. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa permohonan kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 17 Februari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.